saya bikin caption di Instagram. Jadi saya sih lebih ke prihatin ya. Prihatinnya sebenarnya lebih ke kok jadi malah antar musisi ini yang berantem gitu. Padahal kan fokusnya itu bukan di situ justru, tapi di tata kelolanya, di sistem tata kelola untuk mengolekan royalti. Karena sebenarnya sampai hari ini sebenarnya kita sudah ada kayak undang-undang yang mengatur, kayak misalnya sudah ditunjuk CMO-nya, yaitu Collective Management Organization-nya sudah ditunjuk untuk siapa lembaga mana yang bisa mengkolek royalti dan lain-lain. Karena tujuannya apa? Agar tidak terjadi agar jadi nggak asal gitu. Karena kalau misalnya semuanya bisa kolek kan jadi bingung, ntar pasti rate-nya beda-beda, jadinya akhirnya malah kita mengalami kemunduran lagi nih. Sedangkan kita sebenarnya sudah mulai ditata nih, walaupun belum maksimal, kinerjanya belum maksimal, terus masih belum pasti kan yang namanya masih butuh perbaikan banyak ya, di dalam sistem pengelolaan royalti. Terus yang sekarang kita butuhkan adalah pendekatan teknologi juga, karena kan sebenarnya sampai hari ini kita tuh kayak contoh ya, misalnya ada lagu apa yang diputar di dalam, contoh misalnya di dalam restoran atau kan kalau di kafe kan sering muter lagu tuh. Nah itu kan sebenarnya pemilik kafe, resto, hotel juga kalau misalnya kita nginep di hotel pasti kan ada lagu. Nah itu sebenarnya para user ini tuh harus membayar royalti ke LMK. Nah yang sampai hari ini tuh kayak sosialisasinya masih belum menyebar banget gitu, jadi belum maksimal memang. Tapi memang sudah ada yang bayar juga, kayak IO sudah ada yang bayar, kayak misalnya IO besar, promotor yang memang sering bikin event-event besar ya, kayak misalnya contoh Synchronize atau Pesta Pora gitu, itu mereka si promotor sudah membayar ke LMK. Jadi sebenarnya nah itu yang perlu kita dorong lagi, bahwa kayak penyelenggara tuh harus aware, harus bahwa ada hak-hak pencipta lagu juga di situ. Nah masih banyak yang belum mau bayar tuh, jadi memang PR-nya cukup berat untuk LMKN juga untuk bisa mengkolek gitu sosialisasinya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan sekarang adalah peningkatan kinerja lembaga manajemen kolektif, dan juga harus didukung dengan pendekatan teknologi. Jadi kita kan sekarang kan udah eranya kan serba digital, harusnya ada sistem yang memang benar-benar bisa sebenarnya ada di PP 56 ya, ntar aku biar nggak salah. Jadi seperti yang diamankan dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang sistem informasi lagu dan atau musik SILM, dalam kurung SILM, dan pusat data lagu dan atau musik PDLM. Jadi nah ini tuh sistem ini harus dikembangkan. Untuk apa? Untuk bisa kita tahu nih, misalnya contoh lagu The Massive diputar di kafe itu berapa kali sih. Nah itu sistem itu yang belum ada sebenarnya, dan harusnya pengembangan teknologi itu yang harus dipercepat, karena kan ini udah lumayan ruwet nih masalahnya. Udah antar musisi jadi musuhan, yang tadinya baik saling support menyanyikan si pencipta lagu bikin lagu terus dinyanyiin sama penyanyi terus akhirnya ternyata hits lagunya. Nah ini kok jadi akhirnya malah yang jadi berantem malah musisinya gitu. Bukan, harusnya yang kita dorong, yang kita push itu, yang kita tekan tuh kinerjanya si lembaga manajemen kolektif ini untuk bisa lebih maksimal. Untuk apa? Untuk biar si hak-hak pencipta lagu ini bisa sampai dan bisa ngerasain gitu ya kan. Sebenarnya saya juga penyanyi, tapi saya juga bikin lagu di The Massive. Hampir semua saya yang bikin lagunya gitu. Jadi siapa sih yang nggak seneng mbak kalau saya dapat banyak royalti dari hasil saya mencipta lagu gitu loh. Dan kebetulan juga saya tidak hanya menciptakan lagu buat The Massive, saya juga bikin lagu buat Noah, bikin lagu buat Rosa, Afgan, Fatin juga, Once juga saya ada satu lagu yang saya bikin juga. Jadi sebenarnya takutnya kalau misalnya isu ini terus yang digoreng, takutnya
nanti banyak orang-orang yang takut bawain lagu-lagu Indonesia. Jadi ntar mendingan bawain lagu barat aja sekalian, aman. Masalahnya kalau kita bawain lagu-lagu Indo, nanti ntar dituntut sama pencipta lagunya dan lain-lain. Nah, aku takutnya malah jadi mundur lagi nih, jadi malah bisa menghambat kemajuan musik Indonesia juga, karena akan banyak musisi-musisi yang takut membawakan lagu-lagu Indonesia gitu. Makanya saya kemarin berstatement untuk semua penyanyi, untuk semua musisi, silahkan membawakan lagu saya sesering mungkin, sebanyak mungkin, dimanapun kalian berada. Tapi buat penyelenggara, buat IO, jangan lupa bayar royalti ke LMK biar kayak saya pencipta lagu dan pencipta lagu yang lain ini cepat jadi orang kaya raya. Karena sebenarnya kalau semuanya haknya terpenuhi, kita juga mendapat hak yang kita dapat, pasti banyak musisi-musisi atau pencipta lagu yang banyak bikin lagu yang bagus ya. Maksudnya mereka akan semakin semangat kan. Tapi sekarang kan banyak musisi yang malas bikin lagu karena apa? Hasilnya nggak didapat. Bahkan banyak musisi-musisi yang sakit aja harus menggalang dana. Kan harusnya dia bisa menghidupi dengan, misalnya berobat dengan karyanya aja. Ya kayak kita ambil contoh kemarin Taylor Swift habis ngasih pengumuman kekayaan dia kemarin dalam berapa tahun, dari konser, dari album, dari penjualan album itu 15,7 triliun Taylor Swift tuh. Jadi sebenarnya musik itu sebenarnya harusnya bisa seperti itu. Di Indonesia dijalankan sistemnya benar. Yes. Sekarang yang PR kita adalah pendekatan teknologi, pengembangan teknologi itu untuk bisa mempermudah orang untuk membayar royalti. Kayak sekarang kan mungkin banyak user atau pengguna-pengguna, kayak contoh mungkin banyak yang belum ngerti bayarnya kemana, bayar apa, mereka kan masih ada rasa tidak percaya mungkin apakah nanti nyampe. Nah itu hal itu yang harus disosialisasi ke para user, kayak yang punya restoran, yang punya karaoke, tempat karaoke, yang punya kafe, yang punya hotel gitu. Atau boleh dibilang gini nggak sih, mungkin pihak tertentu sudah LMK atau LMKS sudah sosialisasi, tapi para user tidak mau membayar. Nah kalau dari Mas sendiri pendapatnya gimana? Ya itu memang yang sekarang terjadi adalah masih banyak yang masih belum mau ya tapi sudah ada juga, sudah jalan juga, kayak ada beberapa promotor yang memang ada di asosiasi ya, mereka bikin asosiasi kalau nggak salah namanya APMI, Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Itu mereka sudah kayak sudah punya rules bahwa promotor tuh harus membayar royalti ke LMK dan lain-lain gitu. Mas, tapi kan banyak darinya satu, kemudian nambah lagi yang antar musisi jadi berantem gitu kan. Ya. Menyayangkan tidak, sedih tidak dengan kondisi Ya, prihatin karena semuanya kan dimulai dengan pertemanan ya pasti ya. Awal bikin lagu nggak ada masalah apapun, ngasih lagu hits, lagunya ada hak moral, ada hak ekonomi juga. Yang hak moral kan berarti kan harus disebutkan bahwa dia pencipta lagunya. Moral atau hak moral, hak ekonominya bisik nggak? Nah hak ekonominya yaitu yang harus dapat tuh untuk para pencipta lagu ya, yaitu yang royalti gitu. Jadi kalau bisa justru ini saatnya para musisi saling bahu membahu, saling support, saling dukung. Yuk kita push si LMK dan organisasi yang ditugaskan mengkolek royalti untuk bisa lebih mensosialisasikan lagi ke para user dan juga dimaksimalkan lagi gitu. Mas, kalau Mas sistemnya gimana? Kalau mungkin beberapa musisi ribut dengan sistem yang mungkin dia ada yang mendapatkan, ada yang tidak mendapatkan. Kalau Mas malah bikin status silahkan nyanyikan sebanyak-banyaknya, kalau artis lain jangan nyanyikan lagu. Itulah gitu. kenapa harus ada sistem. Jadi kalau di luar negeri orang bebas tuh cover lagu siapapun. Karena apa? Udah ada sistemnya. Jadi otomatis diklaim langsung. Misalnya contoh dia upload di YouTube.
dia ngupload cover di YouTube, ya udah langsung ke klaim tuh, gitu. Terus kesadaran juga, misalnya contoh ada lagunya, misalnya ada lagunya Harry Styles yang As It Was, itu kan dibawakan kembali sama Prep, ada band dari Inggris, dan ternyata hits. Nah, kenapa Harry Styles nggak protes? Karena dia juga mendapatkan hasil dari penjualan itu, gitu. Jadi itu karena sistem yang baik itu, yang sehat itu, nah, akhirnya bisa bikin semuanya terpenuhi hak-haknya, gitu. Nah, Ini The Massive ada kendala tidak Mas dalam pengambilan? ya makanya saya bilang, kalau namanya, saya sadar bahwa sampai hari ini masih perlu banyak perbaikan si sistem collect royalty ini, gitu. Tapi kan kita juga tidak boleh pesimis juga, gitu loh. Maksudnya kita harus cari solusi ini. Ayo ngobrol yuk, cari solusi yuk. Gimana caranya nih? Gitu. Tapi jangan sampai jadi berantem, gitu. Jadi Para pencipta harusnya mengadu kemana Mas untuk permasalahan ini? ya sebenarnya kalau kan ada beberapa asosiasi ya, kayak FESMI mungkin bisa ngomong, karena itu kan ada lembaga apa maksudnya ada lembaga hukum yang bekerja sama juga di situ. Terus ya langsung aja kalau misalnya dia terdaftar di LMK, di WAMI misalnya, langsung ngomong, nanya nih, gimana nih, gue ngobrol tanya gitu. Kok nggak dapat nih, kenapa gue begini ya? Ntar mereka kan kasih penjelasan. Nah, solusinya apa? Jadi ngobrol, jadi bukan jadi berantem gitu. Mas di The Massive gimana sistemnya Mas? Sistemnya ya sesuai Mas Rian dinyanyikan sama kita sesuai dengan ini aja, sesuai dengan apa yang ada, yang aturan yang ada sih sebenarnya sekarang ini. Jadi kan kalau penyanyi yang menyawakan lagu saya, contoh Rosa gitu kan, masih sering bawain tuh Jangan Hilangkan Dia, Wanita, terus kayak Noah juga Hidup Untuk Memati Tanpamu gitu kan, masih sangat sering dibawakan. Dan itu kan udah ada promotor yang harusnya membayar kan. Gitu. biasanya langsung terus lancar terus kalau Mas Rian? Ada sih, ada laporannya. Ya saya sih berharap pengennya kan per tahun misalnya berapa gitu kan, tiba-tiba bisa beli rumah lagi 10 gitu kan, seneng gitu ya. Ya, tapi kan kita lagi menuju ke sana kan sebenarnya. Gitu. Berapa persen sih Mas dapatnya penyanyi, grup, dan Oh pencipta? itu beda-beda kebijakannya. Jadi masing-masing punya apa kayak perjanjian masing-masing sih. Ya saya nggak bisa ungkapin lah apa detail, tapi intinya semua sudah sepakat, makanya alhamdulillah sampai hari ini pun juga kita masih aman-aman aja, karena memang ya karena kalau udah masif kan memang kita juga punya perusahaan bareng juga, jadi kita juga istilahnya usaha kita nggak cuma di situ, jadi banyak gitu, kita punya perusahaan bareng kan sama teman-teman satu band kan. Jadi memang kita juga memaksimalkan apa yang sudah kita bangun, brand yang kita bangun sama hampir, ini kan sudah mau 21 tahun ya, itu kan nggak gampang, jadi kita harus memaksimalkan itu sih. Mas kepikiran nggak Mas untuk mengumpulkan mungkin para musisi atau pencipta lagu untuk yuk kita diskusi bareng-bareng? Pengen banget sih, Antara musisi aja gitu, tidak mungkin belum melibatkan lembaga-lembaga. pengen sih ada yang bisa istilahnya menjadi penengah ya, atau menjadi apa yang bisa ngumpulin para musisi, terus diskusi kita. Tapi sebenarnya udah banyak dilakukan juga sih. Cuma kan ada perbedaan pendapat itu loh yang memang harus diluruskan. Makanya sebenarnya balik lagi, saya tidak pernah menyalahkan siapapun musisi yang sekarang sedang berkonflik, karena itu kan masing-masing punya pemahaman ya. Tapi kalau saya sendiri, saya sudah jelaskan di Instagram juga bahwa ya apa sudah ada tugasnya masing-masing. Silahkan bawakan lagu saya dimanapun, kapanpun. Tapi untuk para penyelenggara, untuk para IO jangan lupa untuk membayar royalti. Kalau ada IO yang nakal, tidak. Nah itu yang perlu kita harus harus perbaiki kan. Maksudnya IO itu juga mungkin harus punya dokumen-dokumen yang memang lengkap gitu. Jangan sampai dia ternyata
IO yang tanpa PT atau apa gitu, itu juga ngaruh tuh. Kadang-kadang kan juga bahkan beberapa kali kan ada IO bodong juga tuh yang udah bikin event nilep uang sampai berapa miliar gitu kan, ada tuh kemarin kalau nggak salah di Bandung deh waktu itu. Sampai akhirnya ya itu yang kita menghindari yang gitu-gitu tuh. Itu aja uangnya udah ditilep, apalagi royalti udah pasti nggak dibayar tuh gitu. Jadi ya itu hal-hal seperti itu yang harus terus kita sosialisasikan ke para user ya, para pelaku industri entertainment ya. Bukan musisinya yang berantem ya. Jangan sampai, justru musisi harus saling bantu, saling support. Gimana caranya nih, gimana nih? Yuk kita cari solusi. Kita cari solusi. Nah, satu lagi, negara harus hadir. Pemerintah harus hadir untuk bisa mendukung kemajuan industri musik. Karena yang contoh paling dekat itu di Korea ya. Itu emang pemerintah tuh benar-benar kenapa bisa Korea tuh bisa maju, karena emang dia dari puluhan tahun yang lalu sudah menyiapkan semua gitu. Mas, sarannya ke pemerintah apa? Pengennya ada ini. Ya bikin undang-undang yang berpihak sama seniman, sama musisi, sama pelaku. Ya makanya itu kan kalau misalnya masih ada protes berarti kan masih harus ada yang diperbaiki kan. Saya di-adjust lagi persentasenya atau apanya yang memang lebih memihak. Pokoknya intinya gimana caranya ada undang-undang yang bisa berpihak kepada seniman. Jangan sampai, karena selama ini kan banyak seniman yang dirugikan kan. Itu ambil contoh banyak kok, musisi-musisi tahun 80-an sakit harus penggalangan dana. Ada yang sampai, ada musisi legend banget, anaknya harus jual-jual barang-barang dan lain-lain untuk bisa menghidupi. Jadi bapaknya udah nggak ada gitu ya, terus anaknya harus jual-jual, harus minjem sana, minjem sini. Nah itu kan hal yang memprihatinkan ya, menyedihkan. Padahal lagunya hits di mana-mana. Itu yang harus, makanya itu harus jadi concernnya pemerintah juga sih untuk ya memang masalah di Indonesia banyak ya. Tidak hanya musik, tapi paling tidak tolong banget nih, apalagi kan lagi mau pilpres ya. Kalau bisa diperjuangkan lah itu, maksudnya ada satu fokus yang ada prioritas lah gitu, karena musik itu kan jadi tempat jadi kayak representatifnya negara ya ke luar negeri ya. Kayak saya kemarin tour dunia, world tour kita pribadi sendiri, maksudnya iya, padahal bukan Indonesia. Makanya andainya ada support dari negara tuh keren banget sih gitu. Di tahun 2023 kemarin kita memang benar-benar pure kita pakai networking kita sendiri gitu. Padahal kita tour dunia tuh, kemarin ada tour Amerika, UK, kita manggung di Manchester kemarin di Old Trafford. Terus kita tour Eropa, ada Belanda, Prancis, Jerman, di Hamburg, di Kiel, terus Australia. Nah harusnya kalau gitu-gitu apa nih, negara turun misalnya, apa yang bisa dibantu nih buat masif nih, wah itu seneng banget tuh pasti musisi-musisi makin semangat bikin karya tuh. Dan banyak banget loh musisi yang keren-keren yang manggung di luar negeri itu, dan keren-keren gitu banyak, dan mereka kadang-kadang harus cari biaya sendiri gitu. Nah itu harus, itu salah satu contoh kecil aja ya, itu bagian kecil aja sih. Ya, maksudnya kalau negara hadir tuh keren banget gitu. Terakhir Mas, saran untuk pencipta lagu yang mungkin masih ribut dengan para penyanyi. Ya semoga segera ada solusi, segera baik-baik, maksudnya cari solusi yang paling bisa win-win lah gitu antara ya antara kedua belah pihak ya. Jadi harapannya sih seperti itu ya, maksudnya yuk kita saling support yuk gitu. Gimana caranya nih, semuanya nggak ada kok yang nggak mau sejahtera. Saya juga pengennya gitu, sejahtera karena karya gitu kan. Nggak harus yang sampai ya kita udah punya karya banyak itu hit semua terus kita masih susah, itu kan miris gitu. Harusnya banyak
harusnya musisi-musisi yang apalagi yang punya lagu-lagu banyak lagu-lagu hits ya, itu harusnya udah bisa sejahtera banget sih. Nah itu harapan kita semua lah gitu, kita doain. Untuk lembaga kolektif yang menarik. Itu kinerjanya lebih dimaksimalkan, sosialisasi, bikin misalnya aktiviti-aktiviti yang bisa masyarakat tuh bisa tahu gitu, karena sebenarnya kan masyarakat juga kan perlu tahu, orang awam pun juga perlu tahu apa sih gitu. Jadi kan karena seperti bola liar nih, kayak jadinya kayak misalnya netizen ada yang kayak nyela inilah, jadi kayak karena itu sosialisasi yang memang belum luas ya. Itu yang sama ya, kinerjanya harus dimaksimalkan lagi dan harus dengan pendekatan teknologi itu. Nah itu harus dikembangin segera tuh. Siap. Terima kasih. Kemudian